sih ya, oke. Nah, dari kota mana saja nih Bapak Ibu, teman-teman bisa kenalan yang baru pertama kali ikutan webinar kami dan dari kota mana saja bisa ketik di kolom chat. Oke, hadir jelas, Bu Hesti jelas, Bu Lulu ya, Balikpapan. Wah, jauh ya Kalimantan. Iya, Pulau Kalimantan ya. Pak Aziz jelas, Bu Yelvi Pekanbaru jelas, Probolinggo Pak Eko jelas, Pak Ahmad Ansari Makassar ya. Oke, Depok, Bu Chelsea baru pertama kali Cimahi, Bu Santi Malang ya, Pak Sutikno Palu, Bu Dwi Purwokerto, Bu Nov, Pak Nova Padang ya. Ini Mbak Lia Bekasi dari planet lain nih, Bekasi. Ya, Pak Sugeng Surabaya, selamat datang. Bu Tati Padang, Pak Asep Kosasi Tasikmalaya. Oke, Pak Hengki Depok. Baik, Bapak Ibu teman-teman, ini sudah terus bertambah ya yang ingin ikutan webinar spesial ini dan banyak yang berebutan. Kenapa? Karena kuotanya terbatas ya. Jadi pastikan Bapak Ibu teman-teman yang mengundang tetangga, saudara, kerabat ya yang berhubungan dengan tema malam hari ini, yaitu temanya tentang bagaimana ya kita bisa membantu ya diri sendiri maupun orang lain untuk masalah-masalah stres ya, masalah anxiety, cemas, berlebihan dan yang depresi. Oke. Nah, karena saking pentingnya malam hari ini Bapak Ibu teman-teman, pastikan fokus ya. Nggak lama ya. Paling kurang lebih sekitar 1 sampai ya maksimal 1,5 jam ke depan ya. Jadi pastikan teman-teman fokus, walaupun ini gratis, tapi ini sangat bermanfaat ya. Bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk keluarga dan syukur-syukur bisa bantu orang. Oke, untuk mendapatkan keberkahan ya, kita belajar malam hari ini yang Muslim bertepatan dengan 10 Muharram ya. Kita semoga mendapatkan berkah dan Bapak Ibu semua kita yuk sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga malam hari ini kita mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat buat pribadi kita, untuk keluarga kita dan untuk bangsa Indonesia pada umumnya. Oke. Berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Ya udah banyak tuh dapat videonya, rekaman-rekamannya. Oke, berdoa selesai. Baik Bapak Ibu teman-teman semua, sambil menunggu yang lain ya, karena saya lihat banyak yang baru pertama kali ikutan webinar spesial dari Logos Village. Nah, dan saya yakin Bapak di antara Bapak Ibu teman-teman pengen bertanya, pembicaranya siapa sih? Ya, Pak Faiz siapa sih? Gitu ya. Oke, saya perkenalkan nama saya Rian sesuai dengan rompinya ya. Nama saya Rian ya, tapi bukan Rian Jombang ya. Nah, ini Bapak Ibu Sefter boleh punya ini nih ya dari Logos Village ya, rompinya. Oke, kita kenalan dulu Bapak Ibu teman-teman dengan pembicara kita malam hari ini. Sekaligus beliau ini adalah guru dan master trainer dari chef yaitu Pak Ahmad Faiz Jainuddin. Saya coba share screen dulu. Saya share screen. Oke, apakah gambarnya terlihat teman-teman? Bisa ketik di kolom chat. Apakah jelas ya? Oke, Pak Trino, Bu Chelsea terlihat oke, makasih. Pak Eko, kita lihat video klip profil founder
sekaligus pemberi materi malam hari ini yaitu Pak Ahmad Faiz Jainuddin. Kita lihat video klip berikut ini. Ahmad Faiz Zainuddin, founder Logos Institute, Master Trainer SEF, Silent Mindfulness Listening, Hopes, dan Rumi Yoga, penulis buku-buku bestseller di bidang pengembangan diri dan pencerahan spiritual. Menempuh pendidikan psikologi dan master degree di berbagai universitas di dalam dan luar negeri, yaitu Universitas Airlangga, University of Technology Malaysia, Nanyang Technological University, Warwick Business School, Kelly School of Business, Indiana University. Memiliki banyak pengalaman dan pendidikan di berbagai studi spiritual dan psikologi. Di Harvard Business School, the Wharton School of the University of Pennsylvania, Singularity University, Silicon Valley, Esalen Institute, California, Massachusetts Institute of Technology, Stanford University, California. Mengikuti program pendidikan di bidang HR, Empowerment, and Innovation di berbagai negara, serta di berbagai universitas dan perusahaan terkenal di China, Australia, Amerika, dan Kanada. Memperdalam ilmu mindfulness dari barat dan ilmu mindfulness dari timur. Belajar langsung dari ahlinya, dari Gary Craig, John Hartung, Steve Wells, Dr. Christine Carter, Profesor Dechel Kettner, Profesor Adam Grant, Dr. Tal Ben-Shahar, Dr. Martin Slickman, dan Dr. Daniel J. Amin. Selama 17 tahun telah mengajar puluhan ribu orang dalam ratusan kelas training dan coaching baik offline maupun online di berbagai kota di Indonesia, mengajar di 13 kota di Amerika dan Kanada, serta di beberapa negara lainnya di Malaysia, Singapura, Australia, Arab Saudi, dan Hong Kong. Bersama para alumninya telah membantu lebih dari 4 juta orang di Indonesia dan mancanegara untuk terbebas dari berbagai masalah fisik dan emosi. Menerima penghargaan Muri dalam mengatasi kecanduan rokok pada 1428 pelajar serta mengatasi kecanduan narkoba pada 2643 narapidana. Menerima penghargaan sebagai alumni berprestasi dari Universitas Airlangga. Pemegang hak kekayaan intelektual untuk training SEF, Hopes, dan berbagai produk training Logos lainnya. Membina rumah tangga bersama Maslita Vera dan dikaruniai 3 anak, yaitu Muhammad Zendi Zainuddin, Zahra Zafira Zainuddin, dan Ahmad Harfardi Zainuddin. Bersama para alumni yang telah berkembang sebanyak puluhan ribu orang mempelopori gerakan Logos Joyfully Together, yaitu gerakan untuk menyebarluaskan semangat mencintai Tuhan, memberikan manfaat kepada sesama, memperbaiki diri terus-menerus dengan bahagia dan bersama-sama. Oke, Bapak Ibu teman-teman ya. Tadi kita sudah sama-sama lihat ya dari Pak Ahmad Faiz Jainuddin ya. Dan menariknya Bapak Ibu teman-teman, malam hari ini bukan hanya sekedar Bapak Ibu teman-teman mendapatkan pencerahan, tapi juga akan mendapatkan skill. Skill yang dimana kalau kita praktekkan itu bisa membantu siapapun, mungkin diri kita atau keluarga kita atau tetangga kita mungkin ya, yang lagi ada masalah depresi mungkin, ada yang lagi stres mungkin, ada yang lagi anxiety tadi ya, cemas ya, ini cemas, khawatir masa depan ya, dan lain-lain. Nah, pastikan Bapak Ibu sampai selesai ya. Jadi ini masih ada waktu sekitar 5 menit lagi Pak Faiz masuk di tengah-tengah kita. Bapak Ibu teman-teman masih boleh memberikan link webinar malam hari ini gratis siapapun, teman tetangga kuliah, teman kuliah, siapapun, teman kerja yang kira-kira saat ini lagi ada masalah depresi ya, masalah anxiety, cemas dan stres ya tentunya. Nah, jadi masih bisa ada waktu.
Silakan Bapak Ibu teman-teman. Oke, menariknya Bapak Ibu teman-teman chef ini sudah mencetak 2 rekor muri, yaitu tadi sudah sama-sama kita lihat bagaimana dengan teknik ini bisa bantu ya pelajar yang kecanduan rokok ya sebanyak 1.420 pelajar dan yang narkoba. Dan Bapak Ibu siapin air putih ya, air putih nih. Nanti kita ada sesi live demo terapi nih. Ini saya udah nyiapin air putihnya. Ya, air putih bukan kopi, bukan teh ya. Nah, insya Allah Bapak Ibu mendapatkan hasil yang optimal malam hari ini. Fokus ya, fokus dan Bapak Ibu boleh sebarkan link ini ke siapapun. Mumpung kita sebentar lagi akan mulai. Alhamdulillah, senang sekali malam hari ini Pak Faiz sudah hadir di tengah-tengah kita. Selamat datang Pak Faiz. Oh iya, benar Pak. Saya oke. Untuk host boleh Pak Faiz dibantu jadi co-host. Oke. Oke, Assalamualaikum Bu Atmi Wonosobo hadir ya. Sip. Oke. Udah siap air putihnya teman-teman Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai nanti pas waktu sesi demo terapi nyari air putih gitu ya. Oke. Jadi pastikan Bapak Ibu sudah siap dan teman-teman masih boleh share link webinar gratis ini ke teman saudara ya, kerabat siapapun boleh ya. Jadi mudah-mudahan ini jadi amal jariah kita semua di 10 Muharram ini ya. Kita bisa membantu siapapun yang mungkin hari ini lagi stres, lagi cemas ya, lagi depresi ya. Semoga bisa memberikan solusi dengan hadirnya mereka di webinar spesial malam hari ini. Oke. Dari Pagar Alam ya, sambil saya cek lagi kolom chat. Udah siap Bu Risna, Alhamdulillah. Pak Ismail, Bangkalan Madura, oke. Bu Dede, Cibinong, oke. Pagar Alam ya, Sumatera Selatan. Jauh-jauh ya, sip. Oke, Cirebon hadir juga. Pak Ramlan dari Kalimantan Timur, oke. Sip. Pak Tony, Malang. Ada yang dari Goa juga, Sulawesi Selatan ya, Pak Anwar. Pak Muhammad Andre, Bangil, Pasuruan. Sip. Oke, kita sambil tunggu dulu untuk hostnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat datang Pak Faiz. Ya, Mas Rian. Tadi video udah diputar, Mas ya? Sudah Pak. Alhamdulillah. Oke. Sebentar saya. Saya rekam dulu Bapak Ibu. Udah. Baik, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat semua ya? Malam ini kita akan bahas ini, tebas tuntas. 3 monster emosi, yaitu stress, anxiety, and depression. Singkatannya SAD, SAD, ya sedih, itu stress, anxiety, and depression. Saya Ahmad Faiz, pakar stres. Waduh, ini yang bikin flyer ini nganggap saya pakarnya tentang stres atau pakar yang sedang stres ya. Karena pakar stres bisa dua macam apa ya? Pakar tentang stres atau pakar yang sedang stres ya. Semoga saya tentang pakar tentang stres, bukan pakar yang sedang stres ya. Baik Bapak Ibu, kita berdoa dulu. Semoga malam ini kita dikaruniai oleh Allah terbebas dari 3 macam monster emosi ini ya, yang sekarang telah menjadi wabah global, telah menjadi pandemi 3 ini. Kata para peneliti, ada 3 masalah emosi yang paling dominan pada generasi kita ini, yaitu SAD, Stress, Anxiety, and Depression. Ini udah kayak pandemi COVID, Bapak Ibu. Nah, semoga kita bisa terbebas dari 3 hal ini. Dan kalaupun sekarang kita sedang mengalami 3 ini, semoga kita bisa membereskan ini dengan mudah, dengan cepat dan mandiri. Itu tujuan webinar kita malam ini, Bapak Ibu.
ridhoillah wa li syafaati Rasulillah ala hadhin niyya wa kulli niyatin sholihah. Berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Silahkan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbi anni masani yadurru wa anta arhamur rahimin. Rabbana aslim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bi rahmatika ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Baik, Bapak Ibu, kita langsung aja bahas tentang 3 monster emosi, yaitu stress, anxiety, and depression, SAD ya, SAD. Kita bahas dulu yang pertama tentang stres. Tentang stres ini, Bapak Ibu, ada seorang pakar dari Stanford University namanya Kelly McGonigal. Dia meneliti puluhan tahun tentang stres, dan pada akhirnya dia menyimpulkan bahwa sebenarnya kita bisa bersahabat dengan stres kalau kita mau. Caranya bagaimana? Nah, sebelum itu dia ingatkan bahwa stres itu adalah pembunuh nomor 15 di Amerika. Kita hanya punya data di Amerika, artinya apa? Ya, di Indonesia pun saya kira kurang lebih seperti ini ya, Pak Ibu. Anda lihat, yang pertama adalah jantung. Itu hampir 600.000 orang meninggal gara-gara sakit jantung. Yang kedua kanker, juga di atas 500.000 orang. Kemudian masalah pernafasan, 140.000 orang. Stroke atau masalah otak, 120.000 orang. Kecelakaan, 100.000 orang, dan seterusnya. Kencing manis, flu, ginjal, bunuh diri, infeksi, dan seterusnya. Itu yang nomor 15 adalah stres, 20.000 orang meninggal tiap tahun. Tapi kalau Anda perhatikan, Bapak Ibu, orang sakit jantung, begitu stres tambah parah. Orang sakit kanker, begitu stres tambah parah. Orang stres bisa juga bikin orang kecelakaan, bisa bikin orang stroke, bisa bikin orang bunuh diri. Jadi artinya walaupun dia mati gara-gara stres cuma 20.000 orang, yang lain-lain di atasnya itu juga sangat dipengaruhi sama stres. Jadi intinya stres itu sangat berbahaya. Setuju nggak ini, bahwa stres ini sangat berbahaya, sangat mengganggu kehidupan kita, mengganggu pekerjaan kita, mengganggu keluarga kita. Orang kalau stres jadi uring-uringan, akhirnya malah hubungan rumah tangganya berantakan. Bikin trauma anak-anaknya. Orang stres di pekerjaan, bikin pekerjaannya ruwet. Orang stres di jalan bisa membahayakan orang lain. Sopir stres, Bapak Ibu, itu bisa kebut-kebutan, bisa membunuh orang satu bis, masuk jurang atau tabrakan. Jadi ini bisa sangat berbahaya, Bapak Ibu. Stres ini bahkan bisa mengancam nyawa. Nah, makanya karena ini penting sekali diteliti oleh seorang pakar dari Stanford ini, namanya Kelly McGonigal, dan ini adalah hasil penelitian dia. Kita lihat sebentar. Let me start with the study that made me rethink my whole approach to stress. This study tracked 30,000 adults in the United States for 8 years. And they started by asking people, how much stress have you experienced in the last year? They also asked, do you believe that stress is harmful for your health? And then they used public death records to find out who died. Okay. Some bad news first. People who experienced a lot of stress in the previous year had a 43% increased risk of dying. But that was only true for the people who also believed that stress is harmful for your health. People who experienced a lot of stress but did not view stress as harmful were no more likely to die. In fact, they had the lowest risk of dying of anyone in the study, including people who had relatively little stress. Now, the researchers estimated that over the 8 years they were tracking deaths,
182,000 Americans died prematurely, not from stress, but from the belief that stress is bad for you. That is over 20,000 deaths a year. Now, if that estimate is correct, that would make believing stress is bad for you the 15th largest cause of death in the United States last year, killing more people than skin cancer, HIV, AIDS, and homicide. You can see why this study freaked me out. Here I've been spending so much energy telling people stress is bad for your health. So this study got me wondering, can changing how you think about stress make you healthier? And here the science says yes. When you change your mind about stress, you can change your body's response to stress. Ya, Bapak Ibu. Jadi ternyata stres itu yang berbahaya bukan stresnya, tapi keyakinan Anda tentang stres. Dia bilang tadi orang yang stresnya tinggi itu membunuh kira-kira 43%. Naik kemungkinannya untuk cepat mati itu naik 43%. Tapi ini hanya terjadi pada orang yang meyakini bahwa stres itu jahat, bahwa hidup ini nggak boleh stres. Sementara orang yang stresnya walaupun tinggi, tapi dia merasa bahwa nggak apa-apa stres itu, bahwa hidup itu ya normalnya kayak begini ini, kadang nyaman, kadang stres, kadang enak, kadang nggak enak, kadang rumah tangga lancar, harmonis, sakinah mawaddah warahmah, kadang berantem, kadang bahkan bercerai. Kadang punya uang banyak, kadang utang yang banyak. Kalau Anda merasa bahwa hidup normalnya kayak begitu, kata orang India, kabi kushi, kabi gam, sometimes bad, sometimes good, itu judulnya film apa Ibu, Shahrukh Khan sama Amitabh Bachchan. Bahwa hidup normalnya kayak gini nih, kadang enak, kadang nggak enak. Nah, kalau Anda meyakini bahwa seperti itu, apa Ibu, Anda stres pun nggak masalah. Dia bilang 182.000 orang meninggal dalam 9 tahun terakhir di Amerika saja. Artinya tiap tahun 20.000 orang meninggal. Tapi itu hanya orang-orang yang meyakini bahwa stres itu berbahaya. Bahwa kita nggak boleh stres. Bahwa hidup ini harus aman, nyaman, tentram, uang banyak, harmonis, semua lancar semua. Sehingga ketika ada masalah dia jadi stres. Ketika ada masalah dia jadi nggak terima. Ada masalah dia jadi uring-uringan. Lah orang kayak gini cepat mati apa Ibu? Jadi kemungkinan dia untuk cepat meninggal, prematur death, mati sebelum waktunya, gitu ya, mati prematur itu 43%, naik 43%. Walaupun stresnya kecil, walaupun sebenarnya kejadiannya biasa saja, tapi kalau dia menyikapi dengan sangat tidak nyaman, merasa nggak boleh saya stres itu, harusnya saya itu di pekerjaan lancar, di rumah tangga lancar, keuangan lancar, semua harus baik-baik saja. Jadi kalau hidup saya ini ruwet, saya nggak terima. Saya nggak bisa, saya pokoknya nggak mau, saya nggak boleh kayak begitu. Karena begitu cepat mati. Jadi saya ingetin Bapak Ibu, bagi orang-orang yang ketika ada masalah nggak terima. Ketika ada masalah itu ya stres dia, tapi nggak terima dengan stresnya. Sementara ada orang-orang yang stresnya besar. Saya tadi lihat film Bapak Ibu, Instagram, seorang juru bicara sebuah negara ya, juru bicara Gedung Putih. Dia barusan pada hari itu istrinya tabrakan mobil. Istrinya meninggal, 3 orang anaknya di rumah sakit. Tapi dia tetap hadir kerja gara-gara itu waktunya dia menjadi juru bicaranya presiden. Dan dia membuka acara itu, dia bilang, mohon maaf saya telat sedikit karena saya tadi harus menghadapi kenyataan bahwa istri saya baru meninggal dunia tabrakan dan anak saya 3 orang di rumah sakit sekarang. Itu wartawan tanya dia, tanya kondisi istrinya, tanya kondisi anaknya, dia bilang, udah jangan tanya itu lagi. Saya sedang menjalankan tugas negara, jadi tanyalah tentang masalah negara. Saya enggak apa-apa, dia bilang. Nah ini contoh orang Bapak Ibu, yang stresnya sangat tinggi harusnya. Benar nggak? Kehilangan istri, anak-anak. Tapi dia menyikapinya dengan, tidak apa-apa, namanya hidup segini ini. Bukan berarti dia nggak sedih, Bapak Ibu. Dia sedih, tapi dia bisa menerima. Gitu. Sehingga tetap berfungsi dengan baik. Sementara ada orang baru kehilangan uang, udah stres yang karu-karuan.
sampai nggak mau makan, sampai di rumah nggak ngapa-ngapain, akhirnya nggak mau kerja. Lah ini orang cepat mati apa ya? Jadi hati-hati ya. Stresnya nggak masalah, Bapak Ibu. Yang jadi masalah itu kalau Anda meyakini bahwa stres itu nggak boleh, bahwa stres itu bahaya, bahwa saya nggak boleh stres, bahwa hidup ini harusnya lancar jaya, semua baik-baik saja. Jadi kalau saya sampai stres gara-gara masalah, wah ini saya nggak terima gitu. Lah orang kayak gini ini yang akan cepat mati. Sementara kalau Anda punya filosofi kabikushi, kabigam, yes, that is life, sometimes bad, sometimes good, kadang-kadang nyaman, kadang-kadang nggak nyaman. Nabi aja diuji Tuhan habis-habisan. Masa saya yang bukan nabi, bukan siapa-siapa, orang banyak dosanya, diuji Tuhan kok komplain, nggak layak. Kalau Anda merasa begitu, apa ya, Bu? Walaupun Anda sedang punya banyak stres dalam kehidupan Anda akan baik-baik saja. You're gonna be alright. Oke, apa Ibu? Jelas ya? Jadi ini stres pembunuh nomor 15 itu bukan stresnya, tapi stress belief. Meyakini bahwa stres itu berbahaya, stres itu nggak boleh, stres itu nggak nyaman, stres itu pokoknya hidup nggak boleh stres. Seperti itu tuh, keyakinan seperti itu Bapak Ibu yang bikin orang jadi mudah mati. 180.000 orang meninggal dunia dalam 9 tahun terakhir di Amerika saja. So, sampai sini ya Bapak Ibu, cukup jelas ya. Cukup jelas Bapak Ibu ya. Terutama teman-teman yang sohibul stres, yang senangannya stres kayak saya dulu. Kakak saya bilang Faiz ini sohibul stres. Dulu waktu saya masih SMA itu Bapak Ibu. Ketika ibu saya baru meninggal dunia, ketika ayah saya baru meninggal dunia, saya kerjaannya stres setiap hari. Sampai 3 hari nggak keluar kamar. Keluar hanya makan, sholat, mandi. Di luar itu saya menikmati stres saya di kamar. Sampai kakak saya bilang Faiz sohibul stres. Nah, untungnya saya sampai sekarang baik-baik saja, Bapak Ibu, karena saya merasa bahwa ya stres nggak apa-apa, diterima. Nggak usah panik, nggak usah komplain, nggak usah bikin hal-hal yang anarkis. Nggak usah ngamuk-ngamuk, nggak usah menyalahkan orang lain. Diterima saja, memang hidup normalnya kayak begini. Bahkan orang paling cintai sama Allah pun, para nabi, para wali Allah, itu diuji Allah ugal-ugalan, Bapak Ibu. Kita nggak ada apa-apanya. Jadi jangan komplain, santai aja, terima dengan ikhlas. Oke, itu tentang stres ya. Sekarang yang kedua, anxiety, kecemasan. Saya tahun 2019, Bapak Ibu, di bulan Juni sampai Juli, saya di Australia untuk ikut 2 konferensi. Yang Juni itu namanya Happiness and Its Cost, Tools and Technique for a Happier Life. Ini di Sydney selama beberapa hari. Kemudian saya nunggu sebulan untuk konferensi berikutnya, yaitu di Melbourne, Australia, tanggal 18-21 Juli. Lah di tengah-tengah inilah guru saya Habib Idrus bin Muhammad Al-Haddad meninggal dunia. Saya lagi di Canberra itu IKN-nya IKN gagal ya, IKN Australia karena sepi kotanya. Lagi di situ saya dapat kabar guru saya meninggal dunia. Saya nggak bisa pulang karena sudah ada training sampai Juli. So, Bapak Ibu, 2019 saya ikut konvensi seperti ini, dan kemudian disitulah hadir mantan Presiden Asosiasi Psikolog Amerika, namanya Profesor Martin Seligman. Beliau juga disebut sebagai pakar tentang depresi, dan juga Bapak pendiri ilmu psikologi kebahagiaan atau positive psychology. Nah, beliau ngasih keynote speaker, pembicara utama, dan bilang seperti ini. Semua ukuran kemajuan umat manusia itu sedang dalam kondisi yang sangat luar biasa bagus. Apa? Teknologi itu berkembang sangat pesat. Kenyamanan hidup kita makin lama makin nyaman dengan adanya teknologi ini. Ya, pesawat makin cepat, makin murah. HP Anda itu 20 tahun yang lalu harganya 14 miliar. Teknologi di HP Anda itu. GPS-nya aja 2 miliar, Pak Ibu. Kita sekarang pegang itu cuma harga 2 juta. Semua serba maju. Tingkat kematian bayi turun,
Orang meninggal dunia gara-gara perang turun drastis. Orang meninggal dunia gara-gara kecelakaan turun drastis. Orang meninggal dunia gara-gara kecelakaan pesawat terbang turun drastis. Kelaparan hampir nggak ada sekarang. Pokoknya semua ukuran kemajuan umat manusia sedang naik drastis, kecuali kesehatan mental, kata beliau. Ini udah dalam kondisi emergensi. Udah terjadi pandemi kesehatan mental. Nah ini aneh, kata beliau. Kenapa? Mestinya hidup makin mudah, makin nyaman, makin banyak hiburan. Kan harusnya makin makin bahagia. Nyatanya enggak, Bu. Ada cari hiburan zaman sekarang, apa, Bu? Just one click away. Ada semua di HP Anda. Itu sebabnya kenapa anak-anak zaman sekarang ini pegang HP selesai udah. Asal ada HP, ada WiFi, dia bisa terhibur sepanjang hari. Kenapa? Karena semua ada di sini. Beda dengan zaman saya dulu. Dia bilang, kenapa kok ini semakin banyak hiburan, orang semakin depresi. Semakin banyak kenalan, kok semakin kesepian. Di medsos Anda bisa kenalan dengan siapapun. Tapi kenapa banyak orang makin kesepian dan makin banyak yang bunuh diri? Kata beliau lah, ini harus kita carikan solusinya. Karena kalau enggak, ini dunia akan dipenuhi dengan orang-orang yang gangguan mental. Ditegaskan lagi sama seorang profesor dari New York University, dia bilang bahkan angka bunuh diri pada anak-anak remaja putri umur 10-14 tahun itu naik drastis, tertinggi dalam 40 tahun terakhir. Jadi kalau Anda punya remaja putri ya Bapak Ibu, usia 10-14 tahun itu usia rawan. Itu usia rawan. Karena sekarang ini lagi ngetren di seluruh dunia, anak-anak remaja putri umur 10-14 tahun kena gangguan mental, depresi, kecemasan, stres. Dan beberapa sampai bunuh diri. Dan angka bunuh dirinya tertinggi dalam 40 tahun terakhir. Ini kata beliau. Terakhir beliau nulis buku judulnya The Anxious Generation. Generasi anak zaman sekarang ini itu mengalami epidemi mental illness. Jadi penyakit yang meluas. Epidemi itu udah hampir kayak pandemi ya. Jadi sebelum pandemi itu namanya epidemi. Meluas tapi nggak sampai seluruh dunia penuh. Di negara-negara tertentu namanya epidemi. Jadi ada epidemi sakit mental, sakit jiwa lah gampangnya. Dan itu di level anak-anak apa Ibu? Loh kan kalau orang dewasa, mungkin anak sudah 5 orang, punya anak 5 misalnya apa Ibu, mikiri uang nggak punya uang, misalnya berantem sama istri, Anda stres, depresi masih bisa dipahami. Lah ini anak-anak kok mengalami depresi itu yang dirasakan apa? Dan di antara semua ini, kata dia, yang paling umum terjadi adalah kecemasan. Di antara semua penyakit mental ini yang paling sering terjadi, yang paling menjadi pandemi itu ya, adalah kecemasan. Makanya disebut dengan the anxious generation. Generasi yang mengalami kecemasan. Apa sebabnya? Ada 6 paling tidak Bapak Ibu disebutkan dalam buku beliau ini. Yang pertama, ini anak-anak sekarang sedang mengalami pandemi atau epidemi global serba cemas. Itu yang pertama karena the rise of phone-based childhood. Jadi anak-anak yang lahir langsung melihat handphone. The widespread adoption of smartphone. Jadi setiap anak sekarang ini hampir semuanya punya smartphone, handphone, dan sosial media, Twitter, Instagram, TikTok. Dan itu terjadi di era tahun 2000-an awal sampai tahun 2010. Sehingga anak-anak yang lahir tahun-tahun ini sekarang sudah menjadi remaja, dan jadilah mereka remaja yang memiliki masalah krisis kesehatan mental. Hati-hati dengan HP Anda yang dipegang oleh apa? Anak Anda. Yang kedua, sosial media.
Selain HP, anak-anak itu juga pengaruh sosial media. Dia bilang sosial media has been particularly damaging. Jadi Instagram, Facebook, TikTok itu sangat merusak, terutama pada anak perempuan. Kenapa? Karena anak-anak perempuan jadi punya penyakit yang namanya comparison, perfectionism, and mental health problems. Jadi suka membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain, kok saya nggak secantik dia, kok dia kayaknya lebih enak keluarganya, kok saya stres, kok saya kurang cantik. Lalu perfeksionisme. Lihat artis Korea itu dioperasi, oplas sampai wajahnya udah kayak Barbie, udah kayak boneka. Dia kok masih hidungnya agak pesek. Kenapa kok dia nggak sempurna seperti idola dia, artis drakor. Ini bikin dia jadi mengalami masalah kesehatan mental. Ini belum kalau dia posting sesuatu, temennya bilang jelek. Gitu ya. Ada 100 bilang bagus, ada satu yang bilang jelek, yang dipikir yang jelek nggak baik. Itu bisa bunuh diri itu beberapa kejadian. Sementara kalau anak laki-laki, dia punya masalah yaitu withdrawing. Jadi menarik diri dari lingkungannya karena sibuk dengan game dan handphonenya. Anda lihat anak-anak zaman sekarang yang laki-laki, dipanggil orang tua ini kadang-kadang nggak respon, Bu, karena udah terlanjur nempel sama handphonenya. Jadi di dunia nyata dia menarik diri, dia terserap ke dunia virtual, di dunia itu main game. Dan ini menjadi menuju ke isolasi sosial, merasa kesepian. Anda lihat begitu diambil handphonenya, udah gelisah, merasa nggak punya teman, merasa kehilangan dunianya. Yang ketiga, sleep deprivation. Gara-gara handphone, gara-gara gadget, medsos, jadi kurang tidur. Diminta tidur jam 9 susah. Kenapa? Karena main terus sampai tidur jam 12 malam. The use of smartphone and social media has resulted in significant sleep deprivation among adolescents. Jadi gara-gara pakai handphone sama sosmed, TikTok di scrolling nggak habis-habis, Instagram di scroll nggak habis-habis, namanya infinity scroll ya. Jadi karena scroll sampai 10 jam ya nggak bakal habis itu. Sehingga orang jadi nempel situ terus. Dan inilah faktor kritis yang menyebabkan turunnya kesehatan mental di anak-anak remaja. 3 lagi apa Ibu? Yang nomor 4, attention fragmentation. Jadi zaman sekarang jadi susah untuk berkonsentrasi. Kenapa? Karena terdistraksi secara terus-menerus oleh handphone dan sosial media. Jadi making it difficult for them to focus. Mereka jadi susah untuk fokus. Karena multitasking, lihat sosial media nggak habis-habis, sehingga untuk misalnya pekerjaan rumah atau mengerjakan tugas sekolah, susah untuk fokus. Dan susah untuk engage, susah untuk benar-benar terlibat di aktivitas apapun karena sibuk pakai handphone. Bahkan ngambil air nanti sambil lihat, makan sambil lihat handphone. Itu Ibu sekarang udah menjadi masalah sedunia. Nah, jadi anak jangan kaget kalau anak-anak seperti itu. Jadi kayak hampir kita semua ngalami itu. Yang kelima, addiction and loneliness. Jadi kecanduan dan merasa kesepian. The addictive nature of smartphone and social media has led to increased feeling of loneliness. Gara-gara sosial media dan game dan HP itu bikin orang anak kecanduan, akhirnya dia jadi merasa kesepian ketika nggak bawa HP itu. Increased feeling of loneliness and social isolation. Jadi merasa kesepian dan merasa terisolasi secara sosial di kalangan anak muda. Terakhir, social contagion yang lebih berbahaya lagi, semua ini tadi nular. Nular kayak corona, kayak COVID. Spread more rapidly among adolescents through social media platform. Kenapa? Karena mereka saling terhubung dengan game-game online dan juga platform sosial media. Mereka saling menguatkan antara teman-temannya untuk saling kecanduan. Dan itu amplifying the mental health crisis. Menjadikan krisis kesehatan mental jadi berlipat-lipat. Menular kemana-mana.
So, Bapak Ibu, sekarang ini zaman sekarang ini generasi yang mudah cemas. Kenapa? Gara-gara ini. Gara-gara sosial media, handphone, akhirnya mereka mengalami seperti ini. Bagaimana solusinya, Pak? Nah, kita bahas nanti ya. Kita selesaikan dulu yang nomor 3. Bagaimana biar stresnya bisa gampang diatasi? Bagaimana biar cemasnya beres? Nah, nanti setelah ini ya. Kita tuntaskan dulu nomor 3, tentang depresi sekarang. Jadi di awal saya cuma ingin menyampaikan betapa monsternya 3 masalah ini ya. Betapa ini menjadi monster global yang sudah menular kemana-mana dan efeknya bisa gawat. Terakhir yang depresi. Supaya apa saya sampaikan ini? Supaya Anda jadi sadar. Supaya Anda jadi apa ya? Lebih waspada. Yang ketiga, depresi sekarang. Ini juga begitu. Terjadi pandemi depresi. Siapa yang meneliti? Namanya Johan Hari, seorang wartawan investigasi lulusan Cambridge University. Jadi dia meneliti kenapa banyak orang depresi. Apa sebabnya? Dia meneliti ini apa karena dia sendiri sedang depresi. Johan Hari ini di umur 17 tahun, dia mengalami depresi. Mudah sedih, bingung, bahkan beberapa kali kok kayaknya saya ingin bunuh diri. Akhirnya dibawa ke psikiater, sama psikiater, oh kamu nggak salah. Itu cuma gara-gara di otakmu itu ada sebuah hormon yang tidak seimbang. Ini kita kasih obat. Obatnya psikiater supaya kamu tenang dan lebih bahagia, nggak stres, nggak depresi lagi. Diminum obatnya, ibu dia kaget. Gara-gara obat ini kok saya jadi hilang ya kesedihan saya, stres saya, sumpah saya, berganti kebahagiaan. Langsung dia ngomong kemana-mana, ini obat ajaib. Kalau kamu minum ini, stresmu, depresimu hilang. Akhirnya, sebentar ada yang komentar saya, yang kena bukan anak saya, tapi saya, saya kena anxiety sudah 8 tahun nggak sembuh. Oke. Bu Mama Dea, mudah-mudahan nanti malam ini bisa kita bantu ya Bu, karena setelah ini kita akan praktek untuk mengatasi ini ya. Gimana coach kalau semua kerjaan kita semua berhubungan dengan gadget? Boleh, boleh selesaikan pekerjaannya dengan gadget. Ya nggak boleh kan setelah kerjaan selesai Anda masih main yang lain-lain. Anda main game, Anda tenggelam dalam infinity scroll terus menerus Instagram, TikTok dilihat. Nah itu ya nggak boleh. Kalau Anda kerja dengan itu silakan aja selesaikan kerjaan Anda dengan itu. Tapi kalau setelah kerja Anda masih terus nempel dengan HP, bahkan mau tidur pun Anda klonin HP-nya, lah itu yang masalah, Bu. Itu yang masalah. Mending Pak kadang mau BAB juga di bawah sambil scroll-scroll TikTok. Nah itu. Ya, oke. Nah sekarang depresi apa, Ibu? Dia dikasih obat sama dokter, depresinya hilang. Sampai dia ngomong ke teman-temannya, ini ada obat ajaib, kalau kamu minum ini kesedihanmu langsung hilang. Tapi itu hanya berjalan selama 18 bulan. Dia minum obat tiap hari, 18 bulan, kambuh lagi depresinya. Dikasih obat nggak mempan. Akhirnya dia ke dokter, ke psikiater lagi. Gimana dok, kok saya stres lagi walaupun udah minum obat, depresi lagi. Oh, dosisnya kurang, saya tambahi lagi. Ditambahi dosisnya. Dan dia senang lagi sampai 18 kemudian, umat lagi, tambah lagi dosisnya terus sampai selama 13 tahun kayak begitu. Dosisnya ditambah-tambah terus. Di usia 30 ketika dia udah lulus dari Cambridge, dosis yang paling tinggi udah dia lampaui. Sehingga ketika dia ke dokter, dokternya bilang, Pak, nggak bisa ditambahi lagi. Kalau ditambahi lagi, saya ditangkap polisi ini. Karena udah melanggar ambang batas dosis yang tertinggi. Karena jadi bahaya nanti. Jadi pil koplo nanti narkoba. Yang bikin Anda jadi nggak waras kalau minum ini lagi. Akhirnya karena obat udah nggak bisa ngatasi masalah dia keliling dunia Bapak Ibu selama 2 tahun untuk mewawancarai 200 pakar depresi dan survivor. Orang dunia depresi tapi kemudian bisa sembuh. Dia wawancarai selama 2 tahun keliling sampai
20.000 miles, 30.000 kilometer jam terbang dia di pesawat tuh bolak-balik kemana-mana. Dan akhirnya dia temukan satu kenyataan. Dia tuliskan dalam bukunya ini. Lost Connection, Uncovering the Real Causes of Depression. Mengungkap alasan utama orang depresi. Dan solusi yang tak terduga untuk mengatasi depresi. Ini yang dia temukan apa ya Bu? Bahwa ternyata depresi ini bukan hanya dia yang punya masalah, tapi hampir 30%, sepertiga orang dewasa di Amerika terjangkit depresi. Jadi kalau orang di Amerika katakanlah dewasa itu 200 juta orang, itu berarti 60 juta, 30% dikalikan 200 juta. 60 juta orang dewasa Amerika depresi. Dan ini naik 10% sejak 2015. Jadi 2015 masih 19%, tapi sekarang 2024 udah jadi 29%. Anda bisa bayangkan, Bu. Dalam waktu 8-9 tahun, ya, 8 tahun, 9 tahun, naik 10% yang depresi. Dan yang paling banyak korbannya adalah wanita. Wanita 36%, pria 20%. Dan ini menular ke seluruh dunia lewat gadget dan medsos. Dan Bapak Ibu tidak hanya di Amerika, kalau ini data di Indonesia ya. Ini data ditulis di sebuah surat kabar oleh guru besar psikologi UNER dan ketua presiden pengurus pusat Himpunan Psikologi Indonesia. Presidennya para psikolog Indonesia. Saya kenal baik dengan beliau karena dosen saya ini. Jadi Profesor Seger Handoyo ini dosen saya. Ketika saya kuliah di UNER dulu, beliau masih wakil dekan 3. Belum profesor, sekarang sudah profesor. Dan ketika baru diangkat jadi profesor itu, dia bikin artikel, beliau bikin artikel di sebuah surat kabar, judulnya begini, kesehatan jiwa, sudahkah menjadi perhatian? Dan beliau ngasih data ini, tahun 2020, sekitar 200.000 orang berniat bunuh diri di Indonesia. Berniat bunuh diri, itu artinya kesehatan mental yang udah mentok, Bapak Ibu. 200.000 orang. Artinya yang punya masalah stres, depresi, jauh lebih banyak. Yang hampir mau bunuh diri aja 200.000. Apalagi yang di bawah itu. Jadi di Indonesia pun mengalami ini. Data lain Bapak Ibu oleh seorang psikiater dari UI, Dr. Kusuma Wardani dari Departemen Psikiatri UI, beliau katakan 15% penduduk Indonesia diprediksi sakit jiwa tahun 2020. Artinya kira-kira 40 juta orang Indonesia sakit jiwa. 40 juta. Penduduk satu Jakarta aja cuma 12 juta kalau pagi. 9 juta kalau malam. Sudah bikin macet yang karu-karuan. Ini 40 juta orang, Bapak Ibu. Diprediksi sakit jiwa. Artinya ini nggak main-main. Ya, kabar gembira juga buat Anda mungkin. Artinya kalau Anda mengalami masalah psikologi, Anda nggak sendirian. Kabar gembiranya begitu. Karena 40 juta orang mengalami hal yang sama dengan Anda. Tapi juga kabar buruk, ini artinya skala masalahnya sudah luar biasa besar, Bu. Nggak cukup para psikolog psikiater nangani, karena terlalu banyak. Makanya kita perlu solusi ini, Bapak Ibu. Saya baca dulu beberapa pertanyaan. Apakah yang sudah minum obat depresi dan skizofrenia bisa berhenti minum obat, Pak Faiz? Gimana tahapan-tahapannya? Ini lagi saya bahas ya. Anak saya takut menikah karena sudah jadi alpha woman sehingga tidak perlu menikah. Kalau sendiri saja merasa bahagia, kalau setelah menikah tidak bahagia berarti suami merampok kebahagiaannya. Sekarang merasa takut dan cemas, bagaimana menanganinya? Ya, nanti lagi akan saya sampaikan. Ya, oke. So, Bapak Ibu, jadi kalaupun anak Anda bermasalah, Anda nggak sendirian. 40 juta orang Indonesia diprediksi sakit jiwa.
Terus apa penyebab depresi ini apa Ibu? Dia sebut dengan lost connection. Katanya dari hasil dia keliling ke 200 orang di seluruh dunia selama 2 tahun, terbang naik pesawat kemana-mana sejauh 30.000 kilometer. Akhirnya dia menemukan apa Ibu? Penyebab utama depresi adalah lost connection. Putus hubungan. Putus hubungan dengan apa Pak? Ada 9 hal. Karena orang zaman sekarang ini terputus dari pekerjaan yang bermakna. Mereka kerja dan sedang nyari uang, bukan karena pekerjaannya itu memberikan dia kepuasan. 78% orang kerja, ini survei di Amerika juga, itu tidak suka dengan pekerjaannya. Ini yang ngomong Arnold Schwarzenegger, dia bilang 78% orang Amerika itu tidak suka sama pekerjaannya. Nah ini, dia merasa pekerjaannya itu nggak bermakna, cuman butuh uangnya aja. Akhirnya apa? Selama 8 jam tersiksa. Kayaknya nggak ada di Amerika ya, di Indonesia juga banyak kayak gitu ya. Saya tanya pada Anda, Bapak Ibu, siapa di sini yang merasa nggak menikmati pekerjaannya, tapi wajib kerja gara-gara butuh uang? Ada nggak kayak gini? Atau Anda benar-benar kerja, atau Anda benar-benar kerja karena Anda semangat, Anda senang banget sama kerjaan Anda? Nah, boleh, Anda boleh tulis di kolom chatting siapa yang merasa pekerjaannya nggak bermakna, tapi tetap harus kerja karena butuh uang. Yang kedua, orang jadi depresi gara-gara terputus dengan orang lain. Tadi itu sibuk sama gadget, akhirnya terputus sama orang-orang yang di sekitar dia, nggak merespon. Anak zaman sekarang kan begitu, dipanggil orang tuanya nggak respon gara-gara sibuk main game, lihat HP. Yang ketiga, terputus dari nilai-nilai yang bermakna. Kalau ditanya apa hal paling penting dalam hidupmu, nggak jelas. Gelap, yang penting main game aja dulu. Jadi mereka terputus dari, beda dengan orang zaman dulu kan. Zaman saya, Anda tanya sama saya, Pak, apa yang paling bermakna, nilai apa yang paling ada junjung tinggi? Kalau saya langsung jawab, logos. Terus saya, life is logos, the rest is just detail. Itu kalau saya. Hidup ini yang paling penting cuma 3. Satu, dicintai oleh Allah. Yang kedua, ngasih manfaat buat orang banyak. Yang ketiga, mengoptimalkan potensi diri saya. Memperbaiki terus-menerus menjadi versi terbaik diri saya. Sampai kalau saya kembali pada Allah, semoga dalam kondisi yang terbaik, husnul khotimah dalam pelukan cintanya. Titik. The rest is just detail. Sisanya hanya perincian. Kalau Anda tanya sama saya begitu, Pak Ibu, saya langsung bisa jawab dengan sangat tegas. Apa nilai-nilai kehidupan yang paling Pak Faiz junjung tinggi? Saya, logos joyfully, titik. Life is logos, the rest is just detail. Nah, tanyakan hal yang sama pada anak zaman sekarang. Atau mungkin pada Anda, Bu, apa nilai yang paling Anda junjung tinggi? Banyak orang bingung, Pak. Apa ya? Bagi saya yang penting makan enak, nyaman, nah gitu nanti. Makanya begitu ada masalah dikit, goyang. Bingung. Karena nggak punya jangkar. Nomor 4 apa Ibu? Terputus dari childhood trauma. Artinya apa? Ada luka batin di masa kecil yang nggak dibereskan. Sehingga ke bawah terus sampai gede. Siapa punya masalah kayak begini? Siapa yang merasa masa kecilnya penuh dengan trauma dan ke bawah sampai sekarang? Anda pernah nonton film itu? Ipar adalah maut yang sedang viral Bapak Ibu. Itu kenapa kok dia sampai merebut suami dari kakaknya? Itu kan banyak laki-laki lain, ngapain kok dia merebut suaminya kakaknya? Ternyata kan childhood trauma. Pak. Ternyata ketika masih kecil, ibunya suka membanding-bandingkan dia dengan kakaknya. Kamu ini nggak kayak kakakmu itu loh pinter ini, kamu ini wis. Jadi dia merasa sakit hati, merasa trauma gara-gara dibanding-bandingkan terus dengan kakaknya. Begitu kakaknya punya suami, dia ingin membuktikan bahwa dia lebih baik dibanding kakaknya. Caranya bikin suami kakaknya jatuh cinta sama dia. Setelah berhasil, direbut. Itu kisah nyata, Bapak Ibu.
Orangnya masih hidup. Dan akhirnya cerai dengan kakaknya. Dan akhirnya dia ngomong ke kakaknya, sudah, suamimu kasihkan aku aja. Dia bilang gitu. Dia udah terlanjur seneng sama aku. Dia udah gak suka sama kamu. Kakaknya digituin. Dan akhirnya apa? Pisah kakaknya dengan suaminya. Dan ternyata begitu dicek, berawal dari childhood trauma. Luka batin masa kecil, merasa ibunya nggak menerima dia padanya, dibanding-bandingkan terus sama kakaknya sampai dia benci sama kakaknya. Kakaknya nggak salah apapun, Bapak Ibu. Nah ini masalahnya. Ingat hati-hati. Di training itu kita bahas tuntas, Bu. Comparison is dangerous. Membanding-bandingkan itu berbahaya. Kayak gini nih. Jadi kalau Anda punya luka batin, harus Anda bereskan. Kalau enggak, nanti ke bawah sampai gede, mewarnai kehidupan Anda, bikin Anda ruwet nanti. Menikah ruwet, bekerja ruwet, hidup Anda ruwet terus. Nah ini perlu dibersihkan. Luka batin ini Pak. Nah, coba saya lihat dulu, ada nggak kayak gitu. Berarti saya sakit jiwa, Coach. Sehat, tapi kurang, tapi perlu tenang. Itu kata kata Mbak Sofi begitu. Dan dia bukan sendirian, 40 juta orang di Indonesia yang diduga, diprediksi mengalami gangguan jiwa. Gangguan jiwa itu nggak harus gendeng ya. Ya gila itu polnya. Ada juga yang paling rendah ini gelisah, stres. Jadi ada spektrumnya ya. Yang paling parah memang mungkin orang gila. Kalau udah mentok semua, pedot sarafnya sudah gila. Nggak mandi, nggak bisa ngurus dirinya sendiri. Tapi itu yang paling ekstrim. Di sisi ini nggak bisa tidur, gelisah, stres. Nah, tapi dari semua ini, Bu, perlu ada cara untuk mengatasi. Karena kalau enggak, nanti makin lama makin parah. Karena itu kita bikin webinar malam ini. Semoga bisa bantu Anda ya. Oke, oke. Saya mencintai pekerjaan saya. Good. Gelap yang penting main HP dulu lah ya itu. Oke. Saya ini kapan keluar takut kambuh sakitnya, takutnya perut kram dan dada berdebar, bahan keringat dingin semua. Mau kemana mana bawanya takut, jadi mau kemana harus ada teman. Oke, Pak Leo. Berarti emang kecemasan tuh, Pak. Harus dibereskan tuh, Pak. Ya. Saya punya asam lambung, mudah cemas. Ya itu gandengannya. Kalau udah mudah cemas mesti asam lambung. Ada Pak, saya mengalami luka batin dari kecil. Oke, saya luka batin masa kecil. Pak, gimana cara mengatasi apa kalut, takut dan gelisah kalau keluar mau ada teman. Yes, bentar lagi Pak kita bereskan. Mudah-mudahan ya. Ya, saya nggak menjanjikan beres 100%. Ya, tapi paling tidak Pak Leo, kita sebentar lagi akan praktek, kita rilis lah pelan-pelan ya. Oke. Karena melihat bapak saya jahat sama ibu, saya jadi susah percaya laki-laki termasuk suami saya sendiri. Lah itu luka batin masa kecil perlu dibereskan. Kalau nggak gitu nanti ada masalah aja terus. Oke. Saya ingin sekali membagi ilmu ini dan menyembuhkan banyak orang. Ayo Bu, Ibu belajar, Ibu bisa bantu banyak orang nanti. Saya suka khawatir dengan kesehatan fisik, ada sedikit terasa, suka ada panik, pikirannya jauh. Iya, itu yang mau kita bereskan, Pak. Termasuk obsesif kompulsif. Peristiwa sangat menyakiti berapa puluh tahun yang lalu sampai sekarang masih ingat. Lah ya itu, Bu Lia. Perlu dibereskan ya. Saya sudah bisa tidur nyenyak tanpa obat. Awalnya insomnia, tapi yang banyak ketakutan dan cemas sensitif. Oke, Bu Rini. Sekarang udah baik ya, Bu? Apa yang Bu lakukan kok bisa baik? Kenapa sekarang udah bisa tidur nyenyak, Bu? Apa yang dilakukan? Bagaimana cara mengetahui kita berat trauma yang tidak disadari? Wah, nanti itu bahasan di training ya. Karena nggak perlu, Anda tahu. Anda cukup dituliskan aja.
Saya putus asa karena menikah dengan laki-laki yang dengan di luar rumah baik, royal, ramah dengan orang lain, terutama dengan perempuan-perempuan, sedangkan pas di rumah marah-marah, ekonomis, menghina, kasar, budi ini. Oke. Semoga bisa kita bereskan ya, Bu. Teman saya depresi sampai yang berdarah. Anxiety itu trauma bukan, Pak. Anxiety seringkali karena trauma. Karena trauma masa lalu akhirnya mudah cemas sekarang. Kalau sakit kanker apa harus dilakukan, Pak? Lah itu pertanyaan agak advance. Itu kita jawab di training, Pak, jawabannya ya. Karena ada perlu beberapa hal yang dilakukan. Ada 5 hal yang perlu dilakukan ya. Di sini nggak cukup waktunya. Saya sih nggak bisa tidur karena sesak napas, karena minum obat dan efek obat jadi sering buang air kecil. Oke. Kakak saya tertekan perasaannya karena sikap istrinya sampai sakit dan akhirnya meninggal. La haula wala quwata illa billah. Yes, Bapak Ibu. Tenang Bapak Ibu ya. Nanti kita akan bantu Anda untuk mengatasi itu. Malam ini juga kita akan praktekkan. Nah, saya tuntaskan ini dulu, dikit lagi nih. Dan seterusnya, ada 9 hal yang bikin orang jadi depresi dan cemas. Jadi bagaimana, Pak? Bagaimana cara mengatasi 3 monster emosi itu? Gimana kalau kita langsung praktek aja? Setuju nggak? Jadi ya Bapak Ibu, gimana kalau sekarang kita langsung praktek aja untuk mengatasi masalah Anda? Setuju kira-kira? Ya kita nggak banyak cincong lagi ya Bapak. Ini musiknya kedengaran ya? Suara musiknya terlalu keras nggak Bapak Ibu? Pas, oke. Saya kurangi suara musik. So Bapak Ibu, jawabannya bagaimana cara mengatasi semua tadi, tentunya ada banyak cara. Cuman yang saya tawarkan di sini adalah terapi safe, di mana itu bisa cepat, mudah, dan mandiri. Anda nggak harus tergantung sama saya. Anda cuma perlu belajar tuntas, setelah itu Anda bisa lakukan sendiri, mandiri. Cepat dan mudah. Secepat apa Pak? Semudah apa Pak? Ayo kita praktekkan ya. Nah sebelum itu kita lihat dulu yang satu ini. Oh, nggak ada videonya. Tapi ada video ternyata nggak ada. Anda ingin tahu video-video ini, Bapak Ibu, Anda bisa lihat di YouTube ya. Save, kemudian Anda cari di TV, ada banyak sekali. Kita diliput di TV. So, Pak, bukankah susah sekali ngatasi stres, depresi, cemas, dan masalah-masalah yang lain? Ya, akan susah kalau Anda nggak tahu caranya, Pak. Semua itu jadi susah kalau nggak tahu caranya. Benar nggak? Mobil Anda tiba-tiba mogok. Kalau Anda bukan montir, susah, Bu. Gimana ini? Nah, tendang-tendang bannya, Anda pikir bisa jalan? Nggak bisa. Begitu Anda montir, bisa, oh ini Pak, cuma radiatornya Pak. Airnya habis. Ini minta air. Disiram air, jalan lagi. Jadi semua itu susah gara-gara kita nggak tahu. Itu tahu caranya, jadi mudah. Nah, sekarang Bapak Ibu saya ingin ngasih Anda caranya. Gimana biar itu mudah. Gimana? Siap belajar? Praktek? Jika saya kasih tahu caranya, Bapak Ibu. Ya, saya tidak menjanjikan dengan satu kali kita latihan ini langsung tuntas ya. Ya, nggak mungkin lah. Maka cuma waktu 5 menit, 10 menit selesai masalah yang puluhan tahun Anda alami. Beri waktu saya paling nggak 2 hari untuk ngajari Anda supaya tuntas. Untuk membereskan masalah-masalah Anda itu. Jadi, kita coba dulu sekarang, kira-kira 5-10 menit. Semoga ada hasilnya, walaupun mungkin ada yang dapat banyak, ada yang sedikit. Tapi paling tidak Anda sudah bisa merasakan dampaknya latihan ini. Cepat, mudah, mandiri. Oke? Sip ya? Kita latihan? Baik, silakan ambil air putih kalau belum punya. Oke, saya sering cemas sejak anak saya kuliah jauh. Oke. Yang punya madu kita silakan disiapkan. Ini namanya madu Healing Happiness Honey. Madu untuk memang kita ruqyah, ya, madu ruqyah dikasih doa untuk tujuan untuk healing and happiness. Untuk masalah fisik maupun masalah emosi.
Cara minumnya Anda baca 5 hal. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirkan rasa cintanya Allah pada kita. Teman-teman non-muslim boleh disesuaikan ya. Yang penting rasakan esensinya. Jadi yang muslim bisa baca Bismillahirrahmanirrahim. Tapi intinya adalah rasakan cintanya Tuhan. Astagfirullahaladzim. Insafi bahwa semua masalah kita ini berawal dari kesalahan kita sendiri. Makanya kita istighfar. Kita mohon ampun sama Tuhan. Astagfirullahaladzim. Lalu Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Ini khusus teman-teman yang muslim, kita semoga dapat syafaatnya Rasulullah. Lalu la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Mengakui bahwa tidak ada yang bisa menolong kita, tidak ada yang bisa menyembuhkan kita, memberikan kita healing and happiness kecuali Tuhan sendiri. La haula wa la quwata illa billah, kecuali Tuhan yang menolong. Jangan diminum. Alhamdulillah. Yang nggak punya madu bisa pakai air. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. La haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah. Baik, sekarang Bapak Ibu tuliskan, Pak, berapa madunya? Anda bisa tanya ke teman-teman ya, tanya ke kawan-kawan di Logos Village gimana cara dapat madunya. Baik, silakan Bapak Ibu, Anda tuliskan apa masalah Anda. Boleh di luar yang tadi ya, boleh fisik, boleh emosi. Jadi stres, cemas, dan depresi hanya salah satu contoh. Anda boleh masalah yang lain, pusing boleh, ada sesek boleh, sedih boleh, cemas boleh, stres boleh, khawatir boleh, apapun. Silakan. Hopeless berarti putus asa ya. Nah, kemudian tuliskan berapa skornya. 10 sangat berat, 1 hilang, 1 sangat kecil, 0 hilang, 5 sedang. Oke. Bu Popi mata, 8 ini apa Bu? Bu Popi apa masalahnya tiba-tiba 8? Bu Yuli Mawada mata Pak sakit dan kabur 9, oke. Bu Plus khawatir 9, oke. Berubah-berubah, yang sekarang dirasakan saja Bu Hamidah. Jadi yang sekarang dirasakan, bukan yang kadang-kadang, bukan yang biasanya, tapi yang sekarang sedang dirasakan. Terus kasih skornya, gatal-gatal 8, oke. Saya sering merasa takut, oke, sering nanti aja, yang sekarang dirasakan, Mas Ardian saya. Yang sekarang, karena kita mau praktek, jadi yang dirasakan sekarang apa? Kemudian skornya berapa? Khawatir 9, asmara 5, khawatir masa tua jadi beban anak-anak 5, oke. Emas 5. Anak kecanduan gadget 7. Nah, Bu Aisyah, jangan terapi untuk anak dulu ya. Karena ini yang kita terapi Anda dulu. Untuk anak nanti dulu ya. Untuk anak taruh dulu. Nanti kapan-kapan bisa saya ajari, tapi jangan sekarang. Sekarang untuk Anda dulu Bu Aisyah. Anda punya masalah apa? Misalnya terkait dengan anak, misalnya saya jengkel karena anak saya kecanduan gadget. Oke, berarti Anda akan diterapi untuk jengkel Anda. Nah, langkah pertama untuk menterapi anak adalah terapi diri kita dulu. Apa yang kita rasakan gara-gara punya anak seperti itu? Kalau kita jengkel gara-gara dia kecanduan game, jengkel kita terapi. Kita sedih gara-gara dia sakit, sedih kita terapi. Kita marah gara-gara dia nakal, marah kita terapi. Jadi Bu Aisyah Ida, Ibu lakukan untuk Anda sendiri dulu ya. Apa yang Anda rasakan gara-gara Anda main gadget terus? Apa sedih, apa jengkel, apa marah, itu yang kita terapi dulu ya. Mas Gilang dendam 9, yes, good. Baik, yang masalah-masalah emosi apa ya Bu? Anda perjelas karena apa? Anda dendam pada siapa, karena apa? Sedih 8,
Kenapa anak mogok balik pondok? Nah, ini jelas nih. Jadi sedih, skornya 8. Kenapa? Karena anaknya mogok nggak mau balik pondok. Oke. Sakit pinggang karena saraf kejepit. Nah, berapa Bu Reni? Berapa skornya? Khawatir 10 lah. Khawatirnya kenapa? Kalau sampai 10 khawatir apa Bu Tati Mulyati? Jelas ya? Oke, semua jelas ya. Baik, sekarang ikutin saya Pak Ibu. Sekarang Anda ikutin saya Bapak Ibu. Bentar. Tangan kanan taruh di bahu kiri. Letakkan di dada kiri. Cari sebuah titik yang kalau Anda tekan ngilu. Itu namanya titik nyeri atau sore spot. Lalu kita berdoa. Tangan kirinya letakkan di atas paha sambil menghadap ke atas ini ya. Tangan di atas paha. Terus jangan duduk bersandar. Duduknya tegak. Lalu kita berdoa. Ya Allah, walaupun ini saya sakit, sebut sakitnya masing-masing. Kalau sakit fisik misalnya, ya Allah, walaupun kepala saya pusing, walaupun dada saya sesak, walaupun perut saya begah, apa rasanya? Kalau Anda masalah emosi, ya Allah, walaupun saya marah pada dia karena apa, saya sedih gitu, karena anak saya kecanduan gadget, ya Allah, walaupun saya jengkel karena ada orang utang nggak mau bayar sama saya, sebutkan masalah emosinya dan kenapa. Kalau masalah emosi. Dan saya ikhlas menerima masalah saya ini, ya Allah. Saya pasrahkan padamu kesembuhan saya. Lagi. Ya Tuhan, walaupun ini saya sakit, sebut sakitnya masing-masing. Ya Allah, walaupun kepala saya pusing, tangan saya kaku, dada saya sesek, sebut masalah Anda. Atau masalah emosi, walaupun saya sedih karena apa, walaupun saya marah karena suami saya begini, saya sedih karena anak saya begitu, saya jengkel gara-gara ini. Sebutkan Anda emosinya apa, karena apa. Tapi saya ikhlas ya Allah, saya ridho menerima sakit saya ini, masalah saya ini. Dan saya pasrahkan padamu ya Tuhan, kesembuhan saya. Saya pasrahkan padamu ya Allah. Hilangnya masalah saya ini berganti dengan ketenangan, kebahagiaan, kedamaian hati. Dan saya syukuri ini karena ini pasti ada hikmahnya, karena pasti baik pada. Sekali lagi ya Allah, walaupun ini saya sakit, saya ikhlas menerima sakit saya ini. Saya pasrahkan padamu kesembuhan saya. Saya pasrahkan padamu ketenangan hati saya. Hilangnya sakit saya ini berganti dengan ketenangan hati, kedamaian jiwa, kebahagiaan. Tangan-tangan di atas paha, relax. Lalu rasakan sakit Anda. Yang sakit fisik, rasakan sakit fisiknya, pusingnya, batuknya, sakitnya. Rasakan sakitnya, sakit fisik. Yang masalah emosi, rasakan emosinya. Dan bayangkan wajah orang itu. Rasakan kemarahannya, rasakan sedihnya, rasakan khawatirnya. Dan bayangkan wajah orang yang terkait dengan masalah emosi Anda itu. Bikin masalah emosinya semakin besar. Nah, sambil dirasakan, sakitnya fisik maupun masalah emosi dirasakan, Bapak Ibu, kita berdoa. Ya Allah, saya ikhlas, saya ridho menerima sakit saya ini. Saya pasrahkan padamu kesembuhan saya. Terus, fokuskan pikiran kalau kali sakit. Kalau pusing, fokus pikiran ke kepala. Kalau sakit perut, fokuskan ke perut. Fokuskan pikiran kalau kali sakit sambil kita berdoa. Ya Allah, saya ikhlas menerima sakit saya ini.
saya pasangkan padamu kesembuhan saya tambah dengan tapping. Titik pertama, di atas kepala. Sambil terus rasakan sakitnya, masalahnya, ya Allah, saya ikhlas menerima sakit saya ini, saya pasangkan padamu kesembuhan saya. Saya pasangkan padamu hilangnya sakit masalah saya berganti dengan ketenangan, kedamaian hati, kebahagiaan. Berikutnya, pangkal alis. Ya Allah, saya ikhlas menerima sakit saya ini, masalah saya ini, saya pasangkan padamu, ya Allah, kesembuhan saya pasangkan padamu, ya Tuhan, ketenangan hati saya, hilangnya masalah saya berganti dengan ketenangan, kebahagiaan. Berikutnya, samping mata, ya Allah, saya ikhlas menerima masalah saya ini, sakit saya ini, dan saya pasangkan padamu, ya Allah, kesembuhan saya, ketenangan hati saya, kebahagiaan saya. Berikutnya, ya Allah, saya ikhlas menerima sakit saya ini, saya pasangkan padamu, ya Allah, kesembuhan saya, ketenangan hati saya. Berikutnya, di bawah hidung, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah, saya syukuri semuanya. Pasti ada hikmahnya, pasti baik pada akhir. Berikutnya, ya Allah, saya ikhlas menerima masalah saya ini. Saya pasangkan padamu solusinya. Dan saya syukuri semua ini karena ini pasti baik pada akhirnya, pasti ada hikmahnya, ya Allah. Berikutnya, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah, saya syukuri semua ini. Berikutnya, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah, saya syukuri semuanya. Terakhir, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah, saya syukuri semua. Cukup, tarik nafas panjang. Bayangkan sedang menarik sakitnya keluar lewat nafas Anda. Ketika keluar nafas dibuang ya. Tarik nafas panjang, Allah. Buang nafas. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Tuhan, Anda buang semua masalah Anda. Tarik nafas lagi. Allah, tarik, keluar, lepaskan semua. Alhamdulillah. Sekali lagi, tarik nafas panjang, Allah. Buang nafas, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih Tuhan. Baik, sekarang saya ingin tahu Bapak Ibu, berapa sekarang skornya? Tadi berapa, sekarang berapa? Tadi masalahnya apa, skornya berapa, sekarang berapa? Saya ingin tahu dengan cara yang simpel ini ada perubahan nggak? Sekarang ditulis Bapak Ibu. Tadi berapa, sekarang berapa? 9 jadi 6, oke. 7 jadi 2, alhamdulillah. Dari 0, good. 8 jadi 2, wah turun 4, turun 6 poin ya. 5 jadi 3, separuhnya. 10 ke berapa Pak Suntik? Mas, 5 ke 1, yes. Mbak Tias 8 jadi 4, nah tinggal separuh. 10 jadi 6, oke. 8 jadi 2, tinggal seperempat. 7 jadi 3, kurang dari separuh. Dan seterusnya. Good. Intinya ada perubahan, benar nggak Pak? Jadi intinya ada perubahan walaupun mungkin ada yang besar, ada yang sedikit, hanya dengan latihan sederhana itu. Nah, pertanyaan saya Bapak Ibu, Anda mau belajar tuntas nggak? Anda mau nggak saya ajari sampai tuntas? Supaya bisa Anda gunakan nggak setengah-setengah. Supaya bisa gunakan ini untuk banyak hal yang lain, termasuk untuk ngobatin orang, membantu orang. Termasuk juga untuk menuntaskan masalah Anda supaya beres semua. Mudah-mudahan. Mau nggak? Yang mau cuma 30 orang. Pesertanya 600. Saya tunggu sampai 100 minimal. Kalau kurang dari 100 nggak saya teruskan. Berarti yang lain udah ngantuk, udah ingin tidur. Mending kita tidur aja Bapak Ibu. Udah 100 orang nih. Bapak Ibu, kalau Anda mau belajar tuntas, nah sebelum belajar tuntas saya mau sampaikan dulu gini. Mengapa sih ini efektif? Mengapa cuma tapping-tapping gitu kok kayaknya bisa ngatasi banyak hal? Mengapa sesederhana itu sampai diteliti oleh banyak tesis, disertasi, skripsi, bagaimana Chef ini ngatasi insomnia, bagaimana ngatasi sakit hipertensi, ngatasi sakit diabetes, itu ada jurnalnya semua, Pak. Sakit kanker, itu jurnal ilmiah untuk penelitian S1, S2 maupun S3.
Kok bisa efektif? Kenapa, Pak? Karena di sini melibatkan 20 macam teknik terapi. Anda istilah-istilahnya aja mungkin Anda bingung. Ada NLP, provokatif terapi, systemic desensitization, psikoanalisa, logoterapi, EMDR, Sedona method, Ericksonian hypnosis, sugesti afirmasi, creative visualization, relaksasi meditasi, gestalt terapi, energy psychology, powerful prayer, loving kindness terapi, dan seterusnya, dan seterusnya. Kabar gembiranya, Bapak Ibu, Anda nggak perlu menguasai semua teknik itu untuk bisa menggunakan SAFE. Biar yang repot saya saja, Anda tinggal gampangnya. Tapi asal Anda tahu ini bisa efektif karena kita menggabungkan 20 teknik terapi. Dan masih terus saya tambah ketika saya baca ilmu baru. Yang kedua, ini kita hasilkan setelah 10 tahun frustasi. Karena 10 tahun saya ini sogibul stres, teman saya bilang manic depression, akhirnya menemukan ini. Setelah ketemu, kita sempurnakan dalam 18 tahun terakhir. Jadi bukan kemarin sore, Bu, teknik ini. Kita sempurnakan terus. Dan setelah belajar keliling dunia di UTM, di NTU Singapura, di Warwick Inggris, di Harvard, California, di Berkeley, Wharton, dan seterusnya. Dan saya menghabiskan miliaran rupiah. Anda tinggal gampangnya, murahnya, dan cepat, mandiri pula, nggak perlu tergantung sama saya. Gimana? Seru nggak, Bapak Ibu? Ini komentarnya teman saya ketika dia udah biasa praktek pakai tapping, pakai EFT, tapi kemudian punya masalah, saya bantu pakai SAFE. Nah, ini komentar setelah saya bantu pakai SAFE. Hi, I'm Niall McLaughlin. I'm a corporate trainer and a coach. I'm based in Singapore. I've been using energy psychology methods for about 8 years, so I've got quite a lot of experience using it on myself and also coaching clients. And I really like spiritual EFT. I think Faiz has done a remarkable job of doing something wonderful and probably the first process that really allows God to do most of the work. I like it. And I have to say, well done, Faiz. Thanks. Yes. Anda mungkin bertanya, Pak, tapi cocok nggak buat saya ini? Tadi katanya terapinya ada banyak macam, 20 macam terapi. Saya bukan psikolog, Pak. Nah, kabar baiknya, Bapak Ibu, ini udah kita desain supaya mudah Anda gunakan sebagai praktisi. Yang rumit menggabungkan 20 terapi kan saya. Anda tinggal gampangnya. Asal Anda punya jari dan punya hati, cukup untuk membuat Anda bisa menguasai teknik ini. Aman dan murah. Anda nggak perlu habis miliaran rupiah kayak saya. Dan ini untuk siapapun, Bapak Ibu. Apapun background Anda, apapun kondisi Anda, bahkan Anda lulusan SD pun bisa. Kayak alumni kita Pak Widyo itu lulusan SD, Bu, tukang gunting rambut. Begitu belajar ini, bantu banyak orang, pensiun jadi gunting rambut, akhirnya jadi shafter. Punya pekerjaan lain setelah belajar chef ini. Jadi bagaimana, Pak, cara belajar chef yang tuntas? Nah, cara belajarnya Bapak Ibu ada di training, namanya Chef Total Solution, Healing, Happiness, Success, Lagi, Greatness. Ada 5 topik. Tidak hanya healing ya, tidak hanya untuk mengatasi cemas dan lain-lain tadi, tapi juga untuk happiness, sukses, lagi, greatness. Ini kita ajarkan selama 2 hari ya Bapak Ibu. Kapan? Tanggal 34 Agustus. Saya paham Anda merasa kewalahan sekarang kayak minum air dari pemadam bakaran itu ya. Jadi kewalahan. Tapi saya rangkumkan ya, bahwa Anda sekarang tahu cara paling efektif, mudah, cepat, mandiri untuk mengatasi masalah Anda, yaitu dengan SAFE. Anda sudah merasakan manfaatnya, walaupun sangat singkat tadi, cuma 5 menit, 10 menit, tapi sudah mulai merasakan hasilnya. Bagaimana Anda bisa bayangkan kalau Anda belajar selama 2 hari, Bapak Ibu? Makanya kalau Anda ingin saya bantu step by step, Bapak Ibu, menguasai teknik ini, kita punya program yaitu training 2 hari Chef Total Solution, khusus bagi Anda yang ingin bebas dari masalah sakit fisik, merdeka dari masalah emosi, bebas dari masalah keluarga, lebih beruntung secara finansial, karir dan bisnis, memiliki skill praktis untuk mengatasi masalah-masalah dengan cepat, efektif, dan mandiri, dan bisa bantu orang lain mengatasi masalah mereka. Baik Anda membantu secara sosial maupun membantu secara profesional, di mana Anda dibayar. Jika Anda ingin itu, Bapak Ibu, maka training ini saya kira Anda akan sangat menyukai.
yaitu training total solution for healing, happiness, success, and fitness. Nah, selama training ini Anda akan mendapatkan apa saja? Nah, belajar tentang healing, happiness, lucky, success, and fitness. Anda akan dapat empat ini, dapat semuanya Bapak Ibu, selama 2 hari. Healing apa saja Pak? Anda akan belajar tentang bagaimana mengatasi masalah fisik maupun emosi. Bagaimana bantu orang lain maupun mengatasi masalah Anda sendiri. Bagaimana kalau sakit kronis, tadi sakit kronis, kanker, dan stroke, dan lain-lain. Itu kita ajarkan di training bagaimana mengatasi sakit kronis. Ada 5 jurus. Ya. Bagaimana kalau orangnya nggak mau diterapi? Nah, misalnya Anda, suami Anda merokok, Anda pengen dia berhenti. Gimana cara menterapi orang nggak mau diterapi? Suaminya nggak mau berhenti merokok. Atau orang utang sama Anda nggak bayar. Gimana supaya orang itu bisa diterapi? Supaya mau bayar. Lalu bagaimana kalau untuk anak-anak? Tadi tidak mau anak-anak kesana gadget dan lain-lain. Kita ajarkan bagaimana cara menterapi anak-anak. Cara untuk anak-anak beda Pak Ibu. Tidak seperti tadi. Ada hal lain yang perlu Anda pelajari. Terakhir kalau jarak jauh bagaimana? Menterapi orang secara jarak jauh. Yang sakit anak Anda di luar kota atau suami Anda di luar negeri. Anda bisa bantu dari jarak jauh. Ini semua kita ajarkan di hari pertama Bapak Ibu. Dan di hari pertama Anda sudah kita jamin pasti bisa melakukan. Makanya kita kasih PR. Di hari pertama itu Anda sudah kita kasih PR untuk menterapi 2 orang minimal. Di hari kedua Anda akan tahu bagaimana rasanya setelah menterapi orang. Oh ternyata begini ya. Seru Bapak Ibu. Yang Anda anggap nggak mungkin tiba-tiba jadi mungkin. Contoh healing fisik misalnya migrain, nyeri menstruasi, jantung, diabetes, darah tinggi, MAS, stroke, kanker, dan lain-lain. Contoh masalah emosi ya Bapak Ibu, fobia, trauma, luka batin masa kecil, kecanduan, kegemukan, dan lain-lainnya. Ini bisa kita bantu Bapak Ibu. Lalu masalah anak-anak diantaranya kandungan game, malas belajar, ngompol, ngelawan orang tua, tawuran mungkin, dan lain-lain. Ini kita ajarkan semua nanti. Jadi setelah healing selesai Bapak Ibu, 1 hari pertama itu healing dengan berbagai macam variasinya tadi itu, untuk anak-anak, untuk dewasa, untuk orang mau, orang nggak mau, dan lain sebagainya. Baru kita ajarin tentang masalah bagaimana Anda bisa happy dengan hidup Anda. Anda bisa bahagia dengan hidup Anda dan keluarga Anda. Happy-nya bagaimana Pak Faiz? Nah, bahagia secara personal. Bagaimana Anda bisa bahagia tanpa syarat. Apapun yang terjadi dalam hidup Anda tetap bahagia. Yang kedua, bagaimana Anda bahagia dan keluarga Anda. Kayak ini tadi. Ya, ini gara-gara childhood trauma, akhirnya merusak rumah tangga orang. Makanya Bapak Ibu Anda perlu belajar ya, supaya tidak terjadi hal seperti ini. Naudzubillah min dzalik. Ini kisah nyata soalnya. Kalau cuma film saya nggak saya bahas Bapak Ibu. Tapi ini terjadi kisah nyata. Saya kemarin ke Pak Jamil Azaini. Beliau bahas tentang ini, dia bilang ini, ada Mas kenalan saya itu malah bilang bukan hanya ipar dalam maut, tapi ipar adalah dajjal, dia bilang. Naudzubillah min dzalik. Saya dulu tinggal Bu serumah dengan mertua saya 8 tahun. Dan saya punya adik ipar perempuan, sekarang jadi dokter. 8 tahun aman, nggak ada masalah. Saya nyucikan baju orang serumah. Dan nggak ada masalah. Nggak maut. Makanya kalau saya itu ipar adalah dokter. Saya kalau sakit tinggal WA ipar saya, dikasih petunjuk sama beliau. Oke ya Bapak Ibu, jadi yang gini-gini harus kita bereskan. Harusnya bisa. Kalau katanya Leo Tolstoy, every unhappy family unhappy in their own way, but every happy family happy in the same way. Keluarga yang tidak bahagia, bahagia dengan tidak bahagia dengan caranya masing-masing. Bisa macam-macam. Bisa karena kurang uang, bisa karena perselingkuhan, bisa karena sakit, bisa karena mertua, bisa karena ipar. Tapi keluarga yang bahagia caranya sama. Nah, cara yang sama itu apa, Pak? Nah, itu nanti kita bahas di training. Formula yang sama untuk keluarga yang bahagia. Kita akan bahas ini ya. Lalu setelah Anda bisa happy, kita akan lakukan juga bagaimana Anda bisa sukses meraih yang Anda inginkan
Dengan pertama Anda bersihkan dulu sampah-sampah emosi Anda. Karena banyak orang nggak bisa sukses itu gara-gara dia punya banyak sampah emosi yang belum hilang. Nah, itu dibersihkan apa? Dengan teknik namanya 3P, personal peace possibility. Di hari pertama sesi terakhir. Biasanya orang di sesi ini banyak muntah-muntah, banyak teriak-teriak, nangis-nangis. Tapi setelah itu lega luar biasa. Pusing-pusing bisa hilang gara-gara itu. Termasuk trauma-trauma masa kecil itu kita berikan dengan teknik ini. Setelah ini beres, baru Anda tingkatkan keberuntungan Anda. Keberuntungan ini saya ambil dari profesor saya waktu saya kuliah MBA di Inggris. Ini profesor saya di Warwick Business School kerjasama dengan profesor lain dari Cambridge University. Dia neliti tentang keberuntungan apa itu. Bahwa ternyata banyak perusahaan itu berhasil bukan karena CEO-nya, bukan karena modalnya gede, bukan karena macam-macam, tapi hanya semata-mata gara-gara keberuntungan. Bagaimana cara meningkatkan keberuntungan kita? Lah itu kita bahas nanti di training. Ya, keberuntungan ini. Kenapa ada orang yang pinter kerja keras tapi nggak berhasil, sementara ada orang nggak begitu pinter kerja biasa saja, kok sepertinya uangnya banyak berhasil? Nah itu karena luck factor, karena faktor keberuntungan. Maka Anda pelajari ini apa ya Bu, mudah-mudahan setelah Anda praktekkan, Anda semua akan beruntung. Dan ini kami garansi. Artinya kalau Anda praktek selama 7 minggu, lalu keberuntungan Anda tidak meningkat sama sekali, Anda tinggal bilang sama kami balikin investasi Anda. Ya, jadi ini ayo cara untuk sukses dari kami. Yang pertama, bersihkan sampah-sampah emosi Anda. Yang kedua, tingkatkan keberuntungan Anda. Baru ketiga, kita ajarkan tentang deep save. Bagaimana Anda bisa melakukan ini supaya mestakung, semesta mendukung. Supaya Tuhan merestui apa yang Anda inginkan. Mudah-mudahan. Bersihkan dulu sampah emosi Anda, tingkatkan keberuntungan Anda, baru kemudian deep save untuk meraih yang Anda inginkan. Ini materi hari kedua, sesi terakhir nanti. Save for success. Terakhir Bapak Ibu, fitness artinya apa? Jadi kalaupun Anda sudah merasakan healing, kesembuhan, Anda juga sudah mencapai kebahagiaan yang Anda inginkan dan sukses, saya mohon Bapak Ibu Anda jangan mati dulu ya. Jangan mati dulu sebelum masih manfaat buat banyak orang. Karena pada akhirnya kita dinilai dengan ini sama Tuhan, seberapa manfaat kita buat banyak orang. So itu materi kita Bapak Ibu, kita akan adakan nanti tanggal 3-4 Agustus jam 8 sampai jam 6. 8 pagi sampai jam 6 sore di Jakarta, di Hotel Fasaka di Cawang atau Zoom. Jadi ini hibrid Bapak Ibu. Ada yang hadir langsung di Jakarta, ada juga yang Zoom dari jauh, online. Sejauh ini pesertanya ada 40 orang angkatan 3-4 Agustus ini, dan kebanyakan online. Yang datang ke Jakarta baru berapa orang? 14 orang apa? Sisanya tuh inginnya online. Jadi Anda boleh milih di antara dua ini. Bedanya apa Pak? Ya bedanya kalau yang di Jakarta Anda hadir di Jakarta. Kalau yang live Zoom di rumah Anda masing-masing. Sesinya sama, harinya sama, isinya sama. Dan juga beda di investasinya, Bapak Ibu. Kalau Anda di Jakarta, Anda tinggal nambah 1 juta. Kalau Anda online, cuma 2,9 juta. Ini online streaming ya. Dan Anda dapat rekamannya berlaku selama 1 bulan. Anda dapat rekamannya berlaku selama 1 bulan. Jadi Anda boleh pilih, Bapak Ibu. Dan kalau Anda daftarnya sekarang, lunas selama 2 hari ke depan, kita kasih bonus nilai 2,9 juta berupa apa? Berupa training on demand. Rekaman training seperti ini sebulan yang lalu. Itu kita udah rekam secara lengkap, 8 sesi. Beberapa bulan yang lalu ya, itu pas Ramadan kita ngerekam itu. Lah Anda dapat itu nanti. Itu normalnya harganya 2,9 juta Bapak Ibu, rekamannya itu. Lah Anda akan dapat rekamannya itu sebagai pendahuluan sebelum nanti tanggal 3-4 Agustus ketemu sama saya. Jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau Anda daftarnya 2 hari ke depan, Anda akan sekaligus dapat bonus rekaman Total Solution di bulan Ramadan kemarin. Anda bisa pelajari, praktekkan sekarang juga. Nanti ketemu sama saya tanggal 3 dan 4 Agustus,
Anda sudah lancar. Sehingga tinggal memperdalam saja ilmunya. Jelas ya? So, Bapak Ibu, silakan isi waiting list. Waiting listnya ada di kolom chat bagi teman-teman yang perlu ingin belajar tuntas. Ingat Bapak Ibu, little bit learning is dangerous. Belajar setengah-setengah itu berbahaya. Jadi tuntaskan belajarnya. Di luar tanggal itu ada tidak Pak? Saya ada pelatihan kantor Pak Faiz. Kita hampir tiap bulan sih adakan. Cuman Bapak Ibu, Ibu bisa ikut ini dulu. Nanti dapat rekamannya untuk mengikuti. Tanggal 3 dan 4 dapat rekamannya lagi. Dan nanti kalau satu hari Ibu bisa hadir bulan depan atau bulan berikutnya, Ibu hadir sebagai alumni. Nah, sebagai alumni itu Anda tidak harus bayar lagi secara full. Anda cuma bayar hotelnya saja dan administrasinya. So, Bu Uci Hapsa ya. Saya kira kalau Pak Anda daftar sekarang tidak masalah. Kenapa? Begitu Anda daftar langsung dapat rekaman 8 sesi training di bulan Ramadan kemarin. Anda sudah bisa langsung belajar. Tanggal 3 dan 4 Anda lagi pelatihan, ya sudah, tidak apa-apa. Itu pun Anda dapat rekaman tanggal 3 dan 4. Dan suatu hari nanti Anda ada waktu untuk belajar, Anda tinggal ngulang sebagai alumni. Jadi jangan ditunda, Bu. Itu silakan ada linknya, Bapak Ibu, Anda tinggal isi dan registrasi. Begitu Anda sudah registrasi, nanti akan dikasih oleh teman-teman link rekaman training kita di bulan Ramadan kemarin. Anda sudah bisa mulai praktek. Lalu tanggal 3 dan 4 Agustus kita ketemu insya Allah di Jakarta atau online. Menginap ya Pak, terserah Anda. Kalau saya biasanya nginep di hotel, tapi menginap itu bukan bagian dari paket kita. Dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Jadi kalau Anda mau menginap di hotel, tinggal ngomong ke Pak Rian, tapi biaya tadi itu di luar penginapan ya. Biaya tadi itu untuk hotel dan makannya, tapi tidak untuk penginapan. Penginapan kalau saya nggak salah di hotel yang sama itu 500 ribuan sehari, semalam. Maaf Pak Faiz, tadi yang totok pagi tadi pakai jari bagian mana saja? Ini Pak, telunjuk sama tengah. Nah ini, jadi pakai jari begini. Bapak Ibu kalau cuma totok-totok gini, Anda cari di YouTube banyak. Saya tuh pernah roadshow di Amerika sama Kanada. Selama 40 hari, saya berkunjung ke 13 kota. Di hampir tempat yang saya kunjungi itu direkam, dimasukkan YouTube Live. Jadi kalau Anda cuma ingin baca tapping-tappingnya, itu di YouTube banyak gratis. Masalahnya Bapak Ibu, little bit learning is dangerous. Belajar setengah-setengah itu berbahaya. Anda perlu tuntaskan. Kenapa misalnya Anda terapi orang, tiba-tiba orangnya pingsan? Anda bisa ngatasi nggak? Kalau tiba-tiba orangnya teriak-teriak kayak orang kesurupan, Anda bisa ngatasi nggak? Terus kalau sakit kronis bagaimana? Kalau anak-anak bagaimana? Kalau jarak jauh bagaimana? Kalau orang yang nggak mau diterapi bagaimana? Bagaimana untuk membersihkan luka-luka batin masa kecil? Bagaimana kalau saya tuh punya banyak masalah sehingga cara ngatasinya gimana, Pak? Bagaimana kalau masalah fisik dan emosi saling terhubung? Ini jadi sering mikirin gara-gara kepikiran mantan misalnya. Bagaimana kalau orang utang mana nggak mau bayar? Loh, ini kan banyak detailnya, Pak. Jadi kalau tapping-tapping gini gampang. Yang susah ini banyak hal-hal ini perlu Anda pelajari semua. Ya, baik. Makanya di training itu kita tuntaskan semua. Dan nggak hanya healing, tapi juga untuk masalah keluarga, masalah meraih yang Anda inginkan, masalah pekerjaan, dan sampai Anda bisa bantu orang lain secara profesional dibayar. So, Bapak Ibu, silakan ngisi waiting list bagi teman-teman yang perlu belajar tuntas. Lewat online ngaruh, Pak. Loh, alumni kita itu, Bu, kebanyakan ikut online, Bu Lina. Jadi kalau nggak ngaruh, pasti nggak kita lakukan. Misalnya, Bu, peserta 100, itu yang 30 datang, 70-nya online.
Sekarang ini aja ada 40 orang yang sudah daftar tanggal 3-4 Agustus itu. Yang datang ke Jakarta cuma 13 kalau saya nggak salah. Sisanya 20-an lebih itu online. Jadi Bu, Anda online sangat ngaruh. Sangat ngaruh. Tapi kalau emang Anda ingin ketemu sama saya langsung, ya lebih bagus lagi di Jakarta. Itu ya Bu. Kalau udah jadi alumni 2013 bagaimana? Silakan hubungi Pak Rian. Nanti akan dicek, Ibu tunjukkan sertifikatnya, sertifikat alumni. Ibu foto boleh kirimkan ke Pak Rian. Kalau memang diverifikasi memang Ibu alumni, maka Ibu tinggal ngulang sebagai alumni. Perlu bayar Pak? Iya, perlu bayar tapi sangat minimal. Jadi tinggal hubungi Pak Rian atau teman-teman yang di Locust Village. Itu program sertifikat Pak? Iya, Anda akan dapat sertifikasi dari kami ya, sertifikasi dari kami. Nanti setelah itu Anda bisa bahkan menterapi orang lain. Banyak alumni kami akhirnya buka praktek di rumahnya menterapi orang lain. Misalnya Pak Fuad Baraja, itu dulu artis sinetron Bu, Jin dan Jun. Beliau berhenti dari jadi artis sinetron, dia bilang saya nyekolahkan anak nggak bisa Pak. Buat makan sehari aja susah. Ikut training ini, akhirnya beliau spesialis menterapi orang berhenti merokok. Sekarang diundang kemana-mana Bu. Sekali terapi dengan beliau, kadang gratis, kadang bayar 50.000, kadang 200.000, kadang 1 juta, kadang 2 juta. Terserah yang mengasih, kata dia. Dia nggak minta tarif. Tapi gara-gara itu dia bisa nyekolahkan 4 anak kuliah, kata beliau. Jadi apa Ibu, training ini tidak hanya untuk Anda. Setelah selesai Anda bisa bantu orang lain, bahkan Anda bisa dibayar dengan membantu orang lain. Ya, jadi apa Ibu? Mendapat sertifikat chef practitioner. Iya, bukan trainer, bukan. Kalau trainer, Ibu ada trainingnya lagi, namanya TFT. Ada lagi, setelah ini selesai, Anda udah menterapi 50 orang minimal, udah menterapi di sini udah 50 kasus, 3 selesai, menterapi orang 50 orang, baru Anda boleh ikut training TFT. Nah, dari situlah Ibu bisa mentraining orang lain. Gitu ya, Bu Popi ya. Baik, Bapak Ibu, ini kami garansi 100%. Jadi kalau Anda setelah ikut training ini merasa kecewa, Anda ngomong sama kami. Kami balikin investasi Anda. Ya. Jadi sesimpel itu Bapak Ibu. Nggak ada resiko buat Anda. Lah faktor juga begitu. Anda udah praktek 7 minggu, Anda merasa keberuntungan Anda tidak meningkat sama sekali, Anda ngomong sama kami. Kami balikin investasi Anda. Oke, silakan ngisi waiting list. Nanti akan ketemu saya insya Allah tanggal 3-4 Agustus. Itu sebelum saya berangkat ke Kanada, karena saya mau mengantar anak saya, insya Allah kalau dapat visa nanti ke Kanada. Anak saya baru dapat beasiswa Pak Ibu ke Kanada di Toronto, University of Toronto. Jadi ini training terakhir sebelum saya berangkat ke Kanada. Insya Allah ya, mudah-mudahan dapat visa nanti. Ya, training terakhir, tanggal 3-4 Agustus. Saya kira begitu. So, Bapak Ibu, 2,9 juta apakah worth it? Pak, 2,9 juta kemahalan, Pak. Oh, itu kemahalan Anda bandingkan sama apa? Apa dibandingkan nasi goreng atau apa? Saya tanya pada Anda, 2,9 juta itu worth it apa tidak? Jika dengan 2,9 juta itu satu, Anda bisa healing. Anda punya skill, bukan dimotivasi, Bu. Anda punya skill baru, punya keterampilan yang nempel sama Anda seumur hidup Anda. Anda bisa pakai kapanpun. Untuk apa, Pak? Menterapi diri sendiri, membantu orang lain. Membantunya baik sosial maupun dibayar profesional. Dari sini aja bisa balik 10 kali lipat, Bapak Ibu, 2,9 juta itu. Anda bantu masalah fisik maupun masalah emosi. Dewasa maupun bantu anak-anak. Langsung maupun jarak jauh. Orang yang mau diterapi maupun nggak mau diterapi. Sakit ringan maupun sakit kronis. Ini kita ajarkan semua pada Anda. Kira-kira 2,9 juta worth it nggak dengan itu? Yang kedua, Bu, tidak hanya itu, kita juga berikan pada Anda bagaimana membersihkan sampah-sampah emosi, luka-luka batin, trauma-trauma. Bagaimana bisa merasakan kebahagiaan tanpa syarat apapun yang terjadi. Bagaimana Anda bisa membuat keluarga Anda lebih bahagia. Bagaimana mengubah orang tercinta yang tidak mau berubah. Bagaimana synthetic happiness. Kebahagiaan yang bisa Anda bikin sendiri, nggak usah nunggu apapun. Kira-kira 2,9 juta layak nggak untuk dapat ini semua, Pak? Yang ketiga, selain dua tadi, Anda juga dapat ini. Layak nggak 2,9 juta? Kalau dengan itu Anda bisa lebih beruntung, lebih sukses. Dengan cara ilmiah dan ilahiyah.
bukan dengan cara yang klinik atau supernatural, Bapak Ibu ya. Ini cara ilmiah ilahiyah. 5 dimensi keberuntungan, dan ini kami garansi 100%. Jika keberuntungan Anda tidak meningkat dalam 7 minggu, Anda bilang ke kami balikin investasi Anda. Juga kita ajarkan tentang deep save supaya mestakung, semesta mendukung. Kira-kira layak nggak Bapak Ibu? 2,9 juta itu worth it nggak? Plus terakhir, selain 3 tadi, Anda juga bisa membantu orang lain dan dibayar secara profesional maupun sosial. Ya. Anda jangan tanya sama saya, tanyakan alumni-alumni. Ya. Anda isi waiting list, Bapak Ibu. Nanti Anda bisa telepon sama teman-teman education consultant. Anda bisa tanya apapun ke beliau. Termasuk minta nomornya alumni yang Anda mau tanya. Anda tanya ke alumni langsung bagaimana bisa berdampak dalam hidup mereka. Ada alumni yang hobinya bikin acara sosial. Ini roadshow ke lapas-lapas untuk ngasih terapi buat para penghuni lapas, penghuni penjara. Ada alumni yang memang buka praktek untuk dibayar profesional, misalnya Pak Fuad Baraja tadi itu. Jadi Bapak Ibu, ini training minimal Anda bisa balik 10 kali lipat investasi Anda. Asal Anda praktek. Nah kalau udah begitu kira-kira layak nggak? Worth it nggak 2,9 juta? Plus bonus. Kita kasih bonus Bapak Ibu senilai 17,2 juta. Pengantar Sufi Healing. Ini saya ikut trainingnya di Amerika Bapak Ibu. Dari Dr. Ibrahim Jaffe, pakar Sufi Healing. Anda bayar $750. Yang bayar saya, Anda nggak perlu bayar. Anda saya kasih gratis. Apa gratisnya Pak? Sesi saya ngisi Zoom, di mana saya merangkum apa yang saya pelajari dari program senilai 10 juta lebih. Plus Anda dapat bonus 8 video dari para trainer dan saya sendiri. Bagaimana menaklukkan krisis 5 dimensi dengan memberdayakan diri di 7 dimensi holistic person. Musik sufistik pelembut jiwa, 50 rakaat cinta, membuang mental block dengan NLP, stress management dengan ACT. Bagaimana setelah trauma kita malah bertumbuh, bukan malah jadi nyungsep. 5 mantra cinta, The Art and Science of Persuasion. 8 ini Anda akan dapatkan semua, Pak Ibu. Gratis. Kita kasih bonusnya ini buat Anda yang ikut training Total Solution. Plus dapat keanggotaan sebagai Self Healing Happiness Movement senilai 1 juta. Total 17,2 juta Anda dapatkan dari training yang cuma seharga 2,9 juta. So, Bapak Ibu, kesimpulannya silakan isi waiting list. Nanti kita akan ketemu di training, insya Allah. Harus nunggu bonus dulu, Pak. Ya, itu udah kita kasih bonus. $2,5 juta. Oh, enggak, 2,5 juta ini bukan training yang ini, Bu. Itu training yang lain, training abundance yang sekarang sedang jalan. Kalau yang ini 2,9 juta, Pak Afif. Iya, tetap nambah. Karena training yang berbeda. Ya. Kepingin sekali ikut alokasi biaya untuk biaya tesis dan lain, next saya usahakan dengan sekuat hati untuk ikut. Ibu isi waiting list-nya, nanti mudah-mudahan ada solusi ya teman-teman. Maaf baru gabung, lihat 16 video belum selesai apa bisa ikut? Sangat bisa Pak Ali. Jadi video tadi itu hanya basic. Kalau Anda ikut ini 16 video tadi itu sudah melampaui itu ya. 16 video tadi itu bisa Anda lihat lagi kalau untuk mengingat-ingat lagi ya. Tapi training ini sudah mencakup 16 video tadi. Much more dan lebih dari itu. Saya sampai cari utangan supaya bisa ikut. Insya Allah Pak, mudah-mudahan dibalikin sama Allah. Asal Anda praktek Pak, balik minimal 10 kali lipat harusnya. Anda bantu orang, Anda dibayar kok. Cuma 2,9 juta Anda ikut training, lalu Anda bantu orang, Anda dibayar 200.000, 500.000. Yang senior bahkan 5 juta, balik berlipat-lipat. Kalau sampai nggak balik itu karena Anda nggak praktek. Ya. Oke. Baik Bapak Ibu, saya kira itu ini kesimpulannya. Total Solution tanggal 3-4 Agustus di Jakarta atau online.
investasinya harusnya 5 juta, Bapak Ibu. Kalau online cuma 2,9 juta, kalau datang ke Jakarta tinggal nambah 1 juta buat hotelnya. Dan kalau Anda action sekarang, dalam 2 hari ke depan, Anda dapat bonus free on demand, rekaman training kami, training yang sama ini di bulan Ramadan kemarin. Supaya apa? Supaya Anda bisa segera belajar. Sambil nunggu hari hanya, Anda segera bisa belajar dengan lihat rekamannya dulu. Supaya ketika training nanti tanggal 34 Agustus, Anda udah lebih siap. Ya. Sip, silakan si Indonesia. Sampai ketemu di training, Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.